الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ala yang kami limpahkan rahmat hidayah serta taufik darinya. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur, diberikan waktu, kesempatan untuk kita menghadiri satu kewajiban yang amat penting, yaitu salat subuh secara berjamaah bersama kaum muslimin. Maka kenikmatan yang besar ini patut untuk selalu kita syukuri. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disampaikan oleh Allah SWT, wa qalilun min ibadiy syakur. Hanya sedikit hamba-hambaku yang bersyukur, yang mensyukuri nikmat-nikmatku. Maka seluruh kenikmatan ini pasti kelak akan kita ditanya. Ya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kelak pada hari itu yaumul hisab, kita akan ditanya tentang seluruh nikmat, termasuk nikmat waktu yang diberikan. Ya. Kata Nabi SAW, la tazulu qadam 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi fi ma afna. Salah satunya, ya, tidak akan bergeser kaki anak Adam di hari kiamat sampai dia ditanya tentang perkara. Yang satunya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Maka ketika kita gunakan waktu ini untuk ibadah kepada Allah, wajib kita mensyukuri. Karena semua ya berkat taufik dan ya, bimbingan dari Allah Jalla fi'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, kita masuki hadis yang baru. Ya, hadis ini kaitannya dengan pembahasan tentang khusyuk, ya, hal-hal yang arahnya kaitannya dengan khusyuk atau kesadaran penuh ketika sholat. Kalau mu'allif rahimahullah ta'ala, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qaddima al-'asha'u fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghriba, muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, idza qaddima al-'asha', apabila makan malam, al-'asha itu makan malam. Ya. Kalau makan siang apa bahasa Arabnya? Masya Allah, al-ghada. Kalau makan pagi, sarapan. Ya, fatur, ya, fatur. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik bersabda, apabila makan malam telah dihidangkan, maka mulailah terlebih dahulu dengan makan malam qabla an tusallil maghrib, sebelum kalian melaksanakan salat maghrib. Tafaqun alaih. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini pembahasan tentang khusyuk. Apabila makanan telah dihidangkan, maka makan dulu sebelum melaksanakan salat maghrib. Kita bahas al-masail wal ahkam al-mustafadatu min al-hadis. Masalah-masalah dan hukum yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, taqdimut ta'ami idza qaruba waktu shalah. Ya, atau idza quriba 'ala sholati. Yaitu memulai makanan apabila waktu salat telah tiba. Waktu salat telah dekat, misalnya sudah azan, makanan sudah dihidangkan.
Ya, mana yang lebih dahulukan? Fi hadzal mas'alati aqwal. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat. Al-awwal, yang pertama, istihbabu taqdimil asya. Pendapat yang pertama, disunahkan atau dianjurkan mendahulukan makan malam. Ya, misalnya sudah azan, tiba-tiba istri menyiapkan makan malam. Ya, entah itu waktunya waktu maghrib atau waktu isya. Ya. Wa ta'amu 'ala sholati sawa'un kana al-hajah syadidah aw khafifah. Dianjurkan mendahulukan makan malam ya atas sholat, sama saja ya, keinginan terhadap makanan itu sangat kuat atau tidak. Wa ala qauli jama'atin minas sahabah, dan ini merupakan pendapat dari banyak sahabat, di antaranya Ibnu Umar, kemudian Abu Darda, kemudian Ibnu Abbas, wa huwa thabit anhum. Ini pendapat dari sahabat-sahabat yang mulia tadi. Ibnu Abbas ya merupakan ulamanya para sahabat, kemudian Ibnu Umar juga, Abu Darda ya, wa ja'a an ghairihim ya, kemudian datang juga dari selain mereka. Wa hadza qaulu Ahmad fil masyhur anhu. Dan pendapat dari Imam Ahmad, pendapat masyhur dari beliau. Kemudian Ishaq bin Rawahi ya, Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Ibnu Munzir qalu wa yukrahu taqdimus salati fi mithli hadhihi al-hali ala ta'am. Ya, dibenci atau dimakruhkan mendahulukan salat pada keadaan seperti ini, itu ketika makanan telah dihidangkan. Nah, ini pendapat pertama. Ya, ats-tsani, pendapat yang kedua, yabda'u bis shalah. Yang didahulukan adalah salat. Pendapat kedua, illa an takuna nafsuhu syadidatan ya at-tawaqqan ila at-ta'am. Wa hadha madhhab Syafi'i wa Ibnu Habib al-Maliki. Pendapat yang kedua, yang dianjurkan adalah mendahulukan salat meskipun makanan telah dihidangkan, kecuali ya dia sangat menginginkan makanan tersebut ya, ingin sekali makanan tersebut, lapar sekali misalnya, atau makanan tersebut sangat dia sukai, dia takut habis misalnya, maka dianjurkan makan dulu kalau keadaan seperti itu. Tapi kalau tidak seperti itu, maka tetap sholat yang didahulukan. Ini pendapat dari mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i beda yang pertama tadi, mazhab Imam Ahmad yang didukung oleh pendapat sahabat. Kalau yang pertama tadi ya disunahkan mendahulukan makan, sama saja dia besar keinginan terhadap makanan tersebut, lapar atau tidak. Adapun mazhab Syafi'i, disunahkan makan terlebih dahulu meskipun telah azan maghrib atau azan isya, itu kalau dia sangat ingin makan, lapar sekali, atau makanan tersebut sangat dia sukai atau takut habis. Yang kalau dia sholat, maka sholatnya akan terganggu konsentrasinya. Maka seperti ini dalam mazhab Syafi'i dianjurkan makan. Tapi kalau tidak, tetap sholat didahulukan. Ats-tsalits, pendapat yang ketiga, yabda'u bis-sholati illa an yakuna at-ta'am khafifan. Naqalahu Ibnu Munzir al-Malik. Pendapat Imam Malik bahwa sholat didahulukan kecuali makanannya sedikit. Kecuali makanannya sedikit, kue 1-2 biji, atau makan cepat, misalnya makan cepat apa tidak ketinggalan sholat, kurma berapa biji, kue 1 biji 2 biji. Kalau seperti ini kata Malik, makan aja. Tapi kalau makan nasi, makannya jangan, sholat dulu. Pendapat Imam Malik. Yang keempat, ar-rabi yabda'u bis salati illa an yakuna at-ta'am yakhafu fasaduhu, wa hadha al-qawl waqi' rawahu Tirmidzi fi jami'ihi, wa qala Ibnu Rajab fi hadha al-qawl bu'dun wa huwa mukhalifun li dhahir al-ahadits al-katsirah. Kata beliau, yang keempat ini mendahulukan salat ya, meskipun makanan telah dihidangkan, kecuali ada kekhawatiran makanan itu akan rusak. Ini pendapat dari Imam Waqi', kemudian dari Imam At-Tirmidzi. Ya, namun Ibnu Rajab mengatakan ini pendapat wahada al-qaul bu'dun. Ini pendapat yang jauh sekali katanya. Ya.
Karena makanan itu tidak mungkin cepat rusak, ya, kalau hanya 1-2 jam. Ya, ini pendapat yang jauh sekali kata Ibnu Rajab. Wa mukhalifun dhahir hadis. Ini menyelisihi dhahir hadis. Yang kelima, pendapat yang kelima, wujubu taqdimi ta'ami 'ala sholati mutlaqan. Kelima ini lebih tegas lagi. Wajib mendahulukan makan atas salat secara mutlak. Makanan telah dihidangkan, sudah azan, maka harus makan, kata Madzhab Zahiri, Ibn Hazm, Ibn Daud Al-Zahiri, ya, karena itu perintah hadisnya, ya. Wastadallu bi haditsil bab, dan dalilnya tadi, idza qudima al-'asya fabda'u bihi qabla an tusalli, ya. Seperti saya katakan dalam kaidah usul itu al-aslu fil amri bil wujub. Ketika Nabi mengatakan fabda'u, ya, makan terlebih dahulu, ya, makan terlebih dahulu, maka ini perintah. Dalam kaidah usul, perintah itu hukum asalnya wajib illa idza wujida shalah, kecuali nanti ada hadis lain yang menunjukkan Nabi itu sholat walaupun makanan telah dihidangkan, ya, atau Nabi membolehkan sahabat. Nabi lihat sahabat misalnya sudah azan, makan dihidangkan, tapi dia lebih mau sholat, Nabi tidak melarang. Nah, ini sharif di antara sharif, di antara kondisi-kondisi yang memalingkan perintah wajib tadi menjadi mustahab atau sunnah. Nanti kita lihat ada tidak seperti itu. Wa huwa qaulu Zahiriyah, pendapat Imam Zahiri. Warajih, kata muallif di sini, huwal qaulul awwal, kata muallif, yang benar dalam masalah ini yaitu pendapat yang pertama. Apa pendapat pertama tadi? Yaitu pendapat dari Imam Ahmad yang dikuatkan oleh Imam Ibn Umar, sahabat Abu Darda dan Ibn Abbas, yaitu istihbabu taqdimil 'asya, ya, yaitu secara mutlak disunahkan atau dianjurkan makan terlebih dahulu kalau makanan sudah disediakan. Sama saja dia itu lapar sekali atau tidak, sama saja dia kepingin sekali makan itu tidak, karena tadi Nabi SAW mengatakan, ya, idza qudimal 'asya fabda'u bihi qabla an tusalli. Ya, Nabi SAW perintah itu pasti ada hikmahnya, maka makan terlebih dulu. Jadi mungkin istri sudah siap makan, azan maghrib, ya, misalnya, ya, makan aja dulu, ya. Tapi kata para ulama yang seperti ini tidak boleh sering-sering. Artinya istri pun harus tahu waktu sholat. Kalau sudah tahu seperti ini, jangan hidangkan makanan waktu mau dekat sholat. Ya, tunggu biar suami anak-anak pergi sholat dulu, baru hidangkan makan. Pulang sholat baru makan. Jangan orang belum sholat langsung disiapkan makan. Nah, ini menurut hadis ini makan aja dulu, ya, kecuali waktunya mau habis. Ini sepakat ijma para ulama. Waktu sudah mau habis, mana yang didahulukan, makan atau sholat? Sholat. Karena di sini bertabrakan, ya. Meskipun kita mengatakan apa namanya al-khusyu itu wajib menurut pendapat Zahiri, ya, khusyu itu wajib. Sementara kalau kita sholat belum makan itu menghilangkan khusyuk, ya, ini kan yang menjadi dasar pendalilan madzhab Zahiri, wajib makan terlebih dahulu, ya, meskipun azan telah dikumandangkan. Apa alasannya? Yaitu alasannya karena khusyuk itu wajib. Sementara kalau kita sholat makanan sudah dihidangkan, dikhawatirkan tidak khusyuk, ya. Nah, segala hal yang menghilangkan khusyuk ini harus dihilangkan ketika sholat. Nah, makan terlebih dahulu. Sementara jumhur ulama katakan khusyuk itu sunnah. Khusyuk dalam sholat sunnah, ya. Sehingga makan ketika hidangan telah dihidangkan meskipun telah azan, hukumnya sunnah, tidak wajib. Kenapa? Karena khusyuk itu hukumnya sunnah. Paham, ya? Di situ sisi pendalilannya, ya. Kemudian kata beliau, warrajih wa qaul awal wasarifu li amri minal wujub. Nah, ini, ya, sementara hadis yang menjadi dalil pengalihan hukum wajib menjadi sunnah itu hadis Amr bin Umayyah ad-Dhamiri,
fi sahihain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam du'iya ila shalah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ya dipanggil untuk melaksanakan sholat ya setelah adzan misalnya, wa huwa yahtazzu min katfi syatin ya, padahal beliau ketika itu sedang memotong pundaknya kambing ya, wa taraha sikin tsumma shalla, lalu beliau meninggalkan pisau kemudian sholat. Ini wallahu alam, hadis ini saya cari semalam saya tidak ketemu penjelasannya, apakah ini kambingnya sudah dibakar misalnya, atau beliau lagi menyembelih kambing, lagi ngupas, lagi nguliti kambing ya. Cuma kalau kita lihat pembahasan ini sepertinya ini seperti kambing panggang mungkin ya. Nabi sedang memotong pundak dari kambing, tiba-tiba adzan, Nabi melepaskan pisaunya lalu pergi sholat. Ini menjadi dalil bahwa boleh seorang itu sholat meskipun makanan telah dihidangkan, namun yang lebih utama dia makan terlebih dahulu. Boleh sekali-sekali untuk melaksanakan. Cuma saya katakan tadi jangan sering-sering ya, harus dikasih tahu istri kalau bisa hidangkan makanan setelah sholat maghrib supaya tidak ada yang menghalangi orang untuk sholat ya. Masalah yang kedua, idza quddimas sholatu ala ta'am, bagaimana kalau seorang itu tetap mendahulukan sholat meskipun makanan telah dihidangkan? Kita sudah mengambil kesimpulan bahwa pendapat yang benar itu mustahab atau disunahkan secara mutlak mendahulukan makan atas sholat ya, meskipun dia kepingin sekali atau tidak. Sekarang bagaimana kalau orang itu tetap mendahulukan sholat ya? Kalau Ibnu Rajab fi Fathul Bari, dalam kitabnya Fathul Bari ya, wa mata khalafa wa shalla bi hadrati ta'am ya tatawaqqa nafsuhu ilayhi fa salatuhu mujzi'atun 'inda jami' ulama'i mu'tabirin, wa qad haka al-ijma'a 'ala dhalika Ibnu Abdul Bar wa ghairuhu, wa inna ma khalafa fihi syudzud min mutaakhir dhahiriyah la ya'ba'u bi khilafihim al-ijma'ul qadim. Kata Ibnu Rajab dalam kitab Fathul Bari ya, kapan saja seorang itu menyelisih sunnah tadi lalu dia sholat meskipun makanan telah dihidangkan dan hatinya kepingin dengan makanan tersebut, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah ya. Ya, ini sepakat seluruh ulama yang bisa dipegang pendapatnya ya, bahkan Ibnu Abdullah mengatakan ijma itu sepakat seluruh ulama ya, meskipun ada yang menyelisih kata beliau. Siapa yang menyelisih? Yaitu mazhab Zahiriyah. Saya katakan tadi mazhab Zahiriyah mengatakan kalau seandainya orang itu sholat makanan telah dihidangkan, sholatnya nggak sah menurut mazhab Zahiriyah. Apalagi kalau dia kepingin sekali makan tersebut, dia sholatnya nggak sah kata Ibnu Hazm. Apa ilahnya? Dalam kaidah usul itu al-hukmu yadur ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar dengan sebab adanya hukum ya. Kata Ibnu Hazm, khusyuk itu wajib. Kalau orang sholat kepikiran makanan berarti tidak khusyuk. Kalau tidak khusyuk, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena khusyuk itu wajib dalam mazhab Zahiri ya. Seperti saya katakan dalam mazhab jumhur, khusyuk itu sunnah ya, sunnah. Di antara dalil kata para ulama khusyuk itu sunnah, Umar bin Khattab ya, beliau mengatakan aku menyiapkan pasukan al-jaysh wa ana fi shalah. Umar bin Khattab ini memikirkan strategi perang padahal dia lagi sholat. Nanti bagaimana ini? Siapa strateginya bagaimana? Padahal dia lagi sholat. Ini menunjukkan bahwa beliau kurang khusyuk ketika itu. Jadi Umar bin Khattab yang ngomong sendiri, saya menyiapkan pasukan, tapi saya lagi sholat. Ya. Misalnya Pak Sulaiman, memikirkan strategi sarang burung di dalam sholat, misalnya, ya kan, misalnya ini, ya, ya betul ya, misalnya.
bagaimana nanti mau bangun sana. Kan bisa saja jadi kepikiran, oh nanti ini begini, padahal lagi sholat. Kalau pendapat Zahiri tidak sah sholatnya Muslim. Masih, dan ini semua orang. Ya, kata Rasulullah SAW, syaitan itu ketika selesai adzan datang kembali dia. Dia kalau adzan pergi dari masjid. Selesai adzan syaitan itu datang lagi. Ganggu orang yang sholat. Uzkur kada wa kada. Ingat ini. Ya, termasuk kita. Kisah ingat ini, ingat semua bisnis yang tadi kita tidak pikir disuruh ingat semua. Ingat ini. Sampai kita lupa kamu sholat sudah berapa rakaat. Itu syaitan boleh kerja. Seandainya khusyuk wajib, ya insya Allah ya, sebagian besar yang sholat tadi nggak sah sholat. Karena pasti aja ada yang dipikir. Kita pahami ya, kalau bikin ini sebentar ini bagaimana? Orang sudah antar kue belum? Ada saja dipikir. Apalagi ada yang pesan kue misalnya. Ada saja nanti datang itu pikiran. Karena itu memang tugas syaitan, mengganggu orang untuk khusyuk. Nah seandainya khusyuk ini wajib, tidak ada yang sah sholat kita. Hanya kata perlama sunnah. Ya, sunnah. Hanya saja sunnah di sini tidak bisa disepelekan. Kata Ibnu Qayyim, ya as-salatu bila khusyuk kal jasadi bila ruh. Ya, sholat tanpa khusyuk itu seperti raga tanpa ruh. Ya, mati bangkai. Begitu juga sholat. Ya, kalau orang sholat tidak khusyuk, maka tidak ternilai, tidak ada nilainya sholat tersebut. Apalagi kalau sampai tidak khusyuk sekali, kan ada pahala. Ya. Namun yang perlu diperhatikan di sini bahwa kalau seandainya seorang sholat makan terlebih dahulu, sholat tidak sah. Saya yang lebih afdal dia makan terlebih dahulu. Ya. Kemudian masalah yang ketiga, hal yuqaddamu ta'amu idza khashiya al-khuruj waqti shalah. Yang sudah kita bahas tadi. Apakah tetap memulai makan meskipun waktu sholat sudah mau habis? Apakah tetap kita utamakan makan padahal waktu sholat mau selesai? Qala Ibnu Rajab fil Fath. Ya, Ibnu Rajab mengatakan dalam kitab Fathul Barinya, fa ammal waktu, adapun masalah waktu, ya, fala yurakhasu bidzalika tafwituhu inda jumhur ulama. Ya. Masalah waktu ini tidak ada rukhsah, kata Ibnu Rajab. Ya, sampai keluar waktunya kita makan walaupun waktu mau habis. Nah ini tidak boleh, kata jumhur ulama. Wa nassa alaihi Ahmad, ini pendapat dari Muhammad wa ghairuhu, dan selain dari Muhammad. Wa syadda ta'ifatun farakhasat fi ta'khir as-salati 'an al-waqti bi huduri at-ta'ami aidan. Namun sebagian ulama mengatakan tetap boleh mendahulukan makan meskipun waktunya telah hampir selesai atau bahkan akan selesai. Ya, akan terutama mazhab Zahiri tadi. Wa huwa qaulu Zahiri. Dan ini pendapat dari Imam Zahiri, mazhab Zahiri. Wa wajhun dha'ifun inda Syafi'iyah, dan sebagian ulama Syafi'iyah. Ya, intinya di sini kalau waktu sudah mau selesai tetap yang diutamakan sholat. Ya, karena di sini bertabrakan antara syarat sholat dan wajibatus sholat. Kalau kita katakan khusyuk itu wajib, maka di sini ada yang lebih penting, yaitu syarat sholat, yaitu sholat dilaksanakan pada waktu sholat. Tidak boleh kita sengaja ya melaksanakan sholat di luar waktu sholat, meskipun ada uzurnya tadi makan, kecuali uzurnya lain. Ya, kecuali uzurnya lain, itu boleh. Tapi kalau tidak boleh. Apa contoh uzur melaksanakan sholat di luar waktu sholat? Contoh uzur apa? Itu ya tidur. Contoh lain apa? Safar, sakit, seorang boleh jamak, itu uzur. Kalau makan tidak boleh. Ya. Nah, masyarakat muslimin, ini pembahasan tentang ya khusyuk atau fokusnya kesadaran ketika melaksanakan ibadah. Ya. Nabi SAW juga mengatakan, idza shalla ahadukum, ya,
idza na'isa atau idza na'asa ahadukum fi sholati falyarqud. Apabila kalian itu ngantuk ketika sholat, hendaklah dia tidur hatta yadhhab anhu an-nauma, ya, hatta yadhhab anhu an-naum, sampai apa namanya itu tidur atau ngantuk tadi hilang. Fa inna ahadakum idza shalla, ya, seandainya kalian sholat, ya, wa huwa na'is, dalam keadaan ngantuk, kata Nabi sallallahu, la'allahu yadhhabu yastaghfir fayasubba nafsahu. Bisa jadi seorang itu dia sholat meskipun ngantuk, nanti ngawur bacaannya, mau istighfar malah dia maki dirinya, kata Nabi sallallahu. Intinya tidak dianjurkan sholat itu kalau lagi ngantuk. Ngantuk tidur, ya, tidur tarawih tengah malam, Senin belum tidur, ya, atau yang biasa tahajud, mau tahajud tapi lagi ngantuk berat, tidur dulu kata Nabi. Ya. Ya. Anas bin Malik dulu pernah menegur seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Darda. Abu Darda ini orangnya ahli ibadah, suka sekali ibadah. Ya. Kemudian sampai ketemu istrinya. Anas bin Malik kalau tidak salah ketemu istrinya Abu Darda. Istrinya ini sudah tidak urus lagi dirinya. Ya, madhabik, ada apa denganmu? Kemudian istri mengatakan, temanmu itu, saudaramu, sudah tidak perlu dengan dunia. Maksudnya temannya ini sudah tidak peduli dengan istrinya, jarang disetubuhi, ya. Pokoknya sibuk ibadahnya. Maka Anas bin Malik menemani Abu Darda tadi di rumahnya. Ditemani, Abu Darda ini sholat terus. Ya. Maka Anas bin Malik bilang, tidur. Jadi mau bangun sholat, tidur dulu. Tidur sampai nanti sepertiga malam, baru bangun, baru sholat sama-sama. Habis sholat baru dinasihati. Ya. A'ti jismaka haqqahu, berikan tubuhmu itu haknya. Ya. Begitu juga istrimu, ya. Begitu juga anakmu, semua punya hak. Kataan semua manusia dan berada. Ya, makanya ketika ngantuk tidur. Ya, intinya agama ini menganjurkan kita untuk melaksanakan ibadah dalam keadaan fokus, kesadaran penuh. Ya, Allah SWT firman dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman. Siapa itu? Orang yang khusyuk dalam salat. Apa itu khusyuk? Hudurul qalbi, fokus. Hati itu bersama kita ketika salat. Ya, nah itu beruntung orang-orang seperti itu. Intinya agama ini, ya, bahkan Allah melarang, ya, di dalam tahap-tahap pelarangan khamar itu ada tahap di mana Allah itu melarang orang sholat ketika mabuk, tapi belum dilarang sepenuhnya khamar. Ya, khamar itu belum dilarang sepenuhnya. Boleh minum, tapi jangan waktu sholat. Khamar dulu, miras itu ada tahap boleh minum, tapi jangan waktu sholat. Ya, kemudian larangan ketiga, larangan secara mutlak. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, ya, la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya. Wahai orang beriman, jangan kalian dekati tempat sholat, jangan kalian sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk. Apa ilahnya? Tidak adanya khusyuk, otak itu hilang. Ya, orang kalau sholat, jangankan mabuk, ngantuk. Saya tadi sudah tidak tahu rakaatnya berapa, apalagi mabuk. Ya, dan ini bukan hanya ibadah, jemaah. Bukan hanya ibadah. Dalam masalah muamalah pun demikian. Ya, dalam masalah muamalah pun demikian. Fokus itu sangat ditekankan atau kesadaran penuh. Ya, Nabi SAW mengatakan, sahabat mengatakan, naha Rasulullah SAW an yaqdiyal qadi wa huwa ghadban. Nabi SAW melarang hakim itu mengambil keputusan dalam keadaan marah. Ya, dalam keadaan marah itu dilarang. Hakim, ya. Tapi kita tidak bilang dalam keadaan marah, ya. Itu namanya ta'zir. Saya pernah lihat di YouTube itu ada anggota DPR protes kepada ada hakim yang menjatuhi hukuman kepada siapa dulu yang narkoba yang dihukum mati, Sambo, ya. Siapa?
Waktu itu kan dihukumnya hukum mati. Ada anggota DPR protes, ya, karena tidak sepakat dengan keputusannya. Ya, seandainya hukum ini diambil oleh hakim dalam keadaan marah, ini masuk dalam larangan. Ya, yang harusnya hukumannya tidak seperti itu, tapi dijatuhi hukuman mati misalnya. Misalnya mengedarkan narkoba 10 kilo, itu bisa jatuh sampai hukuman mati. Begitu kan ya? Ya. Terus hakim menjatuhi hukuman mati, misalnya padahal tidak seharusnya hukuman mati. Nah, ini masuk dalam larangan. Tapi kalau seperti ini kita tidak bilang seperti itu, karena dalam hukum Islam ada yang namanya ta'zir. Ta'zir itu beda dengan hudud. Ya. Orang minuman keras, atau misalnya orang itu yang suka membuat gaduh, ya, bikin kacau, tiap hari beribu, masuk penjara ulang-ulang. Ributnya nggak main-main, sampai pukul orang, mau bunuh orang, ya. Itu boleh dijatuhi hukuman mati dalam hukum Islam. Padahal bukan had, ya. Yang boleh dijatuhi hukuman mati secara hukum had itu kalau seorang itu membunuh, yang namanya kisos, ya. Itu masuk dalam hudud. Bunuh orang, hukumnya dibunuh juga. Tapi boleh dalam hukum Islam itu seorang tidak sampai membunuh tapi dijatuhi hukuman mati. Itu namanya ta'zir. Dan itu ijtihad hakim. Misalnya ada orang ini nakal sekali, tiap hari bikin kacau, masuk penjara keluar kacau lagi, masuk penjara, kacaunya gak main-main, bikin kacau, tidak tenang masyarakat. Terus kata hakim, hukuman mati. Dalam hukum Islam itu diperbolehkan, namanya ta'zir. Walaupun ya tidak ada dalilnya dalam hadis maupun Al-Quran yang seperti ini. Yang ada itu boleh dihukum mati kalau ya orang itu murtad, ya orang itu kemudian membunuh orang lain, itu boleh dihukum mati, ya, atau ketika perang dengan musuh, ya. Tapi kalau orang bikin gaduh dibunuh itu tidak ada dalilnya. Tapi ini diperbolehkan para ulama, namanya ta'zir. Ya. Yang seperti ini boleh, ya. Atau ada pencuri, curi, tak bosan-bosan, ya. Bahkan kata para ulama, orang yang pemabuk, kalau seandainya di masyarakat itu sudah tersebar miras sampai anak-anak kecil juga minum, kayak di Dompu sekarang, daerah Bima, narkoba itu ya, seperti permen ya, di Dompu di Bima itu narkoba, teman-teman adik-adik kita sudah pakai narkoba, itu boleh sebenarnya pemerintah mengambil hukuman tegas, ya, dibunuh 1-2 orang supaya apa? Supaya yang lain ini takut. Itu boleh, namanya ta'zir, ya. Itu ijtihad dari hakim supaya apa? Maslahatnya orang yang lain yang sedang narkoba ini berhenti sudah, takut, ya, takut. Itu boleh seperti itu, ya. Seperti di zaman Umar bin Khattab, ketika orang-orang itu tabi'in atau orang-orang yang hidup zaman Umar bin Khattab, mudah-mudahan dalam masalah talak, di masa awal talak 3 itu tetap jatuh 1, talak 2 tetap jatuh 1. Orang kalau bilang anti talik salasa, ya, kamu talak 3, di masa awal yang seperti itu tetap jatuh talak 1, tetap jatuh talak 1. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi ketika di masa Umar bin Khattab banyak orang suka bermudah-mudahan talak sana, maka Umar bin Khattab mengambil keputusan, ya, talak 3 jatuh 3. Itu ijtihad Umar bin Khattab. Supaya apa? Supaya orang takut main talak 3. Akhirnya di zaman Umar bin Khattab tidak ada lagi yang berani talak 3. Karena kalau talak 3 benar-benar talak 3. Itu ijtihad Umar bin Khattab, ya. Ini juga jadi dalil jumhur ulama sampai sekarang kalau orang bilang talak 3 jatuh talak 3. Sekian pendapat yang benar menurut Syekhul Islam. Orang kalau bilang kepada istrinya anti talik salasa, kamu talak 3, tetap jatuh talak 1. Allah alam, ini yang benar, ya, ini yang benar. Kalau kita berada dengan pendapat Umar bin Khattab, itu ijtihad beliau, karena di masa beliau terlalu banyak yang cerai, gampang cerai, ya, seperti itu. Intinya semua yang berkaitan dengan hilangnya fokus itu dilarang, ya, termasuk tadi mengambil keputusan.
Dan bukan hanya marah. Ya, dalam riwayat lain dikatakan wa huwa ja'i, lapar. Orang lagi lapar sekali, tidak boleh mengambil keputusan. Ya, tidak boleh sholat, tidak boleh jadi hakim. Ya. Ada dua orang datang, Kisan datang sama Bang Helmi kepada Pak Sulaiman. Ada masalah. Ya. Lagi duanya lagi masalah. Minta Pak Sulaiman untuk jadi hakim penengah. Pak Sulaiman lagi lapar sekali, tunggu saya makan. Tidak bisa sekarang. Pak Sulaiman kan lagi lapar, ngawur aja keputusannya. Karena lagi lapar. Ya. Begitu juga kata para ulama, atasan lagi aus parah. Intinya hal-hal yang menghilangkan khusyuk. Ya, aus, lapar, bahkan kata para ulama sedih. Lagi sedih, anaknya baru meninggal misalnya. Ada orang anaknya baru meninggal, hakim ya disuruh mengambil keputusan. Anaknya meninggalnya gara-gara apa misalnya? Dibunuh perampok. Tiba-tiba yang datang ini orang perampoknya cuma perampok TV misalnya. Hukuman mati. Kenapa? Karena jengkel, anaknya dibunuh oleh perampok. Nah ini dikhawatirkan seperti itu. Maka tidak boleh seorang hakim itu mengambil keputusan dalam keadaan sedih sekali atau mati. Bahkan kata ulama, terlalu senang pun dilarang. Anaknya baru lahir, 25 tahun tidak dapat anak, tiba-tiba anaknya baru lahir, anak kembar lagi, ditelepon, alhamdulillah anaknya sudah lahir, ini sudah di meja. Ya, sudah di meja sidang hakim. Datanglah orang ini, ya, pembunuh. Ya. Saking senangnya, tidak mau dia bunuh orang, tidak mau dia kasih hukuman kisos, padahal harusnya kisos 10 tahun. Woi, keluarga mana? Ya, itu ilahnya. Tidak boleh kita mengambil keputusan kalau sedang marah atau lagi senang sekali, lapar, bahkan mau buang air. Nah, itu dilarang. Orang mau buang air, tadi Kisan Bahir datang ke Pak Sulaiman. Pak, tolong keputusannya bagaimana nih? Saya sama Kisan. Terus saya mau buang air. Jadi bisa sekarang. Nah, tidak boleh ya. Itu diantaranya. Begitu juga masalah talak tadi. Talak itu kata para ulama tidak bisa. Kata para ulama, kata Nabi SAW, la talaqo fi ighlaq. Tidak ada talak ketika seorang itu sedang ighlaq. Ibnu Qudamah menafsirkan ighlaq ya al-ghadab, yaitu sedang marah. Orang kalau lagi marah, Pak. Namun marah ini dibagi menjadi tiga. Ya, ighlaq yang dimaksud itu marah yang ketiga. Marah yang pertama itu orang cuma kesal sama istrinya, kesal biasa. Yang kedua itu dia marah, tapi masih ada kesadaran. Kalau dia bilang sama istrinya anti talib, ya saya ceraikan kamu. Kalau posisinya marah yang pertama dan kedua, jatuh talak. Lagi marah, ya, istrinya dibilang jangan keluar rumah ya. Sebelum saya pulang, istrinya keluar sama teman-teman. Pulang, kenapa kamu keluar? Dia masih sadar. Saya ceraikan kamu. Jatuh talak. Posisi yang ketiga, ighlaq. Ighlaq itu kalau secara bahasa tertutup artinya. Otaknya tertutup, kesadarannya tertutup. Marah besar dia. Ya, marah besar. Saya kasih contoh marah besar itu misalnya ya, istrinya ini teledor. Anaknya cuma satu misalnya. Baru lahir anaknya. Istrinya teledor gak urus anak, anaknya meninggal. Marah bukan main istri suaminya, sampai nggak tahu apa dong. Saya ceraikan kamu. Nah ini nggak jatuh talak kata orang. Kenapa? Tidak bisa mengatakan la talaqo fi ighlaq. Ya, tidak ada talak ketika seorang itu tertutup pikirannya. Hanya jatuh talak. Tapi kalau posisi yang kedua dan pertama dan kedua jatuh talak. Tapi kalau marahnya sudah masuk tahap yang ketiga, nah ini tidak jatuh talak. Ya. Termaksud di dalam hal-hal pengkafiran, orang-orang yang mengucapkan kalimat kafir, kalimat kufur dalam keadaan sangat marah. Misalnya. Ada orang itu misalnya lagi safar, ya rumahnya roboh, ya. Misalnya kayak kemarin di pondok pesantren, anaknya misalnya ada 2, 3 di pondok, mati semua. Tiba-tiba marah sama Allah. Ya Allah,
maki-maki Allah, itu diterima takbir. Ini kalimat kufur. Tapi karena saking marahnya, tidak bisa dihukumi orang ini kafir dengan ucapannya. Karena dia dalam keadaan tidak sadar, saking marah. Ya, nah itu juga tidak bisa jatuhi hukuman ya takfir atau pengkafiran orang seperti itu. Ya, intinya dalam masalah muamalah atau ibadah, agama ini sangat menunjukkan fokus atau kesadaran penuh dalam melaksanakan ibadah tersebut atau mengambil keputusan. Ya, tidak boleh seorang itu kecuali kata para ulama masalah nikah. Ya, meskipun nanti ada ulama yang mendhaifkan hadis tersebut. Ya, seperti hadis salasun jidduhunna jiddun wa hasnuhunna jiddun. Ada 3 perkara yang candaannya menjadi serius, ya seriusnya pun akan tetap dihukumi sesuai dengan apa yang diucapkan, yaitu yang pertama nikah, rujuk dan talak. Namun sebagian ulama mendhaifkan hadis, sebagian ulama mensahihkan hadis. Pak, Kisan main-main, ya, main-main. Ada anak muda, saya nikah kamu dengan anak saya, bercanda. Itu sudah nikah. Kalau berdasarkan hadis, ya sudah nikah. Padahal Kisan cuma main-main. Anak saya terima Pak, nikah itu sudah nikah. Padahal bercanda, ya. Kalau hadis ini dan yang mensahihkan hadis ini itu sudah nikah. Bercanda benar, ya main-main, ada ponaannya. Kamu, saya kesini nikah dengan dia ya, dengan sepunya anak. Saya kesini nikah kamu dengan sepunya anak. Itu sudah nikah Pak. Kalau berdasarkan hadis ini, ya, anaknya bilang baik saya terima nikah. Ya, nikah. Maharnya bagaimana nanti? Tidak disebutkan mahar, maharnya mahrul misl. Maharnya nanti kembali ke urf. Orang Sumba maharnya biasanya 1 ekor kuda misalnya, 30 juta. Itu dikasih, sudah nikah. Makanya hati-hati, masalah nikah, terutama masalah cerai. Ya. Nah, masalah cerai, jangan gampang-gampang bercerai sama istri. Bahkan kata para ulama, kalimat-kalimat kinayah. Sebagian ulama menghukumi kinayah itu seperti kalimat sorry. Contohnya seorang mengatakan, dia lagi marah sama istri. Pulang kau di rumah, kau punya bapak. Kau pulang ke rumah sih. Dia punya kamu. Itu sebagian ulama menafsirkan itu talak. Padahal dia cuma suruh pulang saja. Marah pulang. Sebagian ulama menafsirkan kalimat seperti itu talak. Walaupun dia tidak secara tegas mengatakan cerai. Ya. Tapi kalau ada niatnya menceraikan, itu cerai. Pulang ke rumah. Misalnya istrinya mengandung, tiba-tiba pindah di rumahnya, dari rumah orang tuanya pindah di rumahnya dia. Rumahnya dia nggak ada AC-nya, air panas. Mau sudah kita pulang kembali ke rumah orang tua, panas ini, ya, suaminya marah, pulang ke rumah, kamu datang kembali. Ya. Kalimat seperti itu kinayah. Sebagian ulama menafsirkan itu cerai. Kalau dia punya niat talak, dia punya niat menceraikan, sudah jatuh cerai. Itu talak 1, ya, talak 1. Ya, makanya hati-hati. Jam berapa kan? Sisa berapa menit? Kita lanjut atau mau tanya jawab? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada saya lanjut. Masih 30 menit. Antum tanya. Amsadik tanya Amsadik. Iya, tidak apa-apa Mas. Salat sunnah. Iya. Ami Sadik lagi salat sunnah. Tapi orangnya belum salat zuhur misalnya. Ami Sadik ini salatnya ba'diyah. Orangnya belum salat zuhur. Terus dia jadikan Ami Sadik sebagai imam. Tidak apa-apa, sah salatnya. Ya. Iya, supaya dia tahu. Kalau antum diam, apalagi orang yang sholatnya tutup mata. Sebagian orang sholatnya tutup mata. Ada yang dia merasa lebih khusus kalau tutup mata. Antum sudah sujud, dia masih berdiri. Repot ya. Nah, jadi keraskan suaranya supaya
dengar. Tapi hanya dia saja yang dengar, bukan untuk keraskan sekali. Pokoknya suaranya dikeraskan sedikit supaya dia dengar. Nah itu boleh. Ya, ikhtilaf niyah ya antara dua orang yang sholat itu boleh. Apa namanya? Bahkan boleh itu imamnya sholat maghrib ya, atau masuk misalnya imamnya sholat asar, antum sholat duhur, itu boleh. Mungkin perjalanan nggak sempat sholat asar. Bagi madhab yang mengatakan atau ulama yang mengatakan wajibnya tertib, ya wajib tertib sholat, nggak boleh sholat asar terlebih dulu sebelum duhur. Ya, bagi ulama yang mengatakan wajib tertib, ketika sampai di masjid, imam lagi sholat asar, mungkin belum sholat duhur, boleh mungkin masuk sholat dengan niat sholat duhur, padahal imamnya niatnya sholat asar, itu boleh. Ya, boleh seperti itu. Begitu juga mungkin ini sudah sholat duhur, tapi karena ada kajian di Al-Azhar, dia datang. Dia dapati imam lagi sholat asar, misalnya kajiannya di asar. Tidak apa, mungkin masuk niatnya sholat sunnah, karena dia sudah sholat wajib tadi. Itu boleh. Ya, begitu juga orang tadi sholat sunnah, datang orang jadi makmum, niatnya sholat fardu, sholat wajib, boleh, kan sama. Begitu pun sebaliknya, imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah, dan masalah, boleh. Ya, ada lagi? Mungkin sudah, saya lanjut ya sedikit ya. Wan Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah idza qama ahadukum fi sholati fala yamsahil asa fa inna rahmata tuwajibu. Rawahu khamsah bi isnadin sahih. Dari Abi Dzar Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun melaksanakan sholat, jangan dia yamsah, menghapus atau mengusap ya debu atau kerikil ya, sehingga rahmat Allah itu ya sedang menghampirinya. Ya, ini masalah terkait dengan tempat sujud. Saya rasa di sini ada masalah. Sebagian tempat, bahkan di Yaman, ya, bisa cerita di Yaman. Di Yaman itu antum sholat itu di karpet begini banyak kerikil. Ya benar, kerikilnya kecil yang halus banyak. Soalnya di sana itu nggak kayak kita di sini. Orang jarang pakai sendal. Ya, kadang bahkan saya pernah dapati itu tukang habis kerja, itu kan biasanya semen itu masih lengket kan? Walaupun sudah dicuci itu kan tetap ada itu semen masih kayak kotor, masuk sholat. Pas kita di belakang, ya Allah ini kaki udah dicuci kayak lumpur. Bahkan ada sebagian orang itu lumpurnya kering masuk ke masjid sholat, itu diaman biasa ya. Bahkan saya pernah dapati itu sepeda Pak masuk dalam masjid, sepeda. Makanya orang-orang cacat di sana itu boleh masuk dengan sepeda roda 3 itu masuk ke saf Pak. Jadi kita punya kaki itu nempel sama roda sepeda. Itu sering saya dapati sepeda roda 3 yang dia itu dayungnya pakai tangan gitu. Ada juga yang dayung pakai kakinya pendek misalnya, atau cacat kaki sebelah, masuk pakai sepeda. Itu di sajadah itu bekas roda, ada yang dari sana. Ini namanya roda dari luar karena lumpur ini masuk. Itu biasa deh. Ya, nah ini terkait seperti ini. Nah zaman dulu itu kan tempat sujud ada kerikilnya. Orang sebelum sujud dihapus dulu biar nggak sakit dahinya misalnya. Hapus sholat. Nah ini kata Nabi SAW, jangan dihapus karena rahmat Allah itu sudah turun. Kata para ulama, ilahnya apa? Ilahnya ini ya yunafi al-khusyuk. Ini bertentangan dengan khusyuk. Ya, khusyuk. Harusnya seorang itu fokus saja, selama tidak sakit, kotor-kotor sedikit tidak apa-apa. Seperti ini. Ya. Namun sebagian mazhab mengatakan yang seperti ini hukumnya wajib, tidak boleh. Sebagian mengatakan boleh apabila ada masalah. Ya, karena tadi khusyuk itu yang wajib hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena seandainya wajib, ini membatalkan sholat. Yang seperti ini, yang begini, ya,
yang lihat kiri, lihat kanan. Nah, ini semuanya batal sholatnya. Kalau kita katakan khusyuk itu wajib, yang rajih khusyuk itu sunnah. Ya, ada yang bertanya terkait ini? Sudah masuk waktunya Pak Sulaiman? 3 menit. 3 menit. Kita lanjut sedikit. Ya. Lanjut. Hadis yang berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'altu Rasulullah SAW anil iltifati fi shalah. Dari Ummul Mukminin Aisyah, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iltifat, itu melirik. Saya bilang menoleh ketika salat. Ya. Iltifat ketika salat, faqala Rasulullah SAW huwa ikhtilasun. Ya, menoleh ketika sholat itu adalah pencurian, kata Nabi SAW. Ya, yahtalisu syaitanu min sholatil abdi, yaitu syaitan yang mencuri sholatnya seorang hamba. Ya, lihat ini. Ya, ada sholat biasa seperti itu ya. Nah, ini pencurian, kata Nabi SAW. Ya. Nah, ada hadis yang kedua, tidak perlu kita bahas, hadisnya lemah. Ya, hukmul ittifati fi shalah. Dhahaba jumhur ulama ila karahatil ittifati fi salati bil unuq. Jumhur mengatakan dilarang atau makruhnya menoleh itu kalau dengan leher. Kalau seperti ini makruh. Ini makruh. Ya. Malam yastadbir al-qiblah, selama dia tidak berpaling dari kiblat. Kalau sudah seperti ini batal. Ya, kata jumhur ulama. Kalau sudah seperti ini batal. Tapi kalau seperti ini dengan leher, ini makruh. Ya, makruh. Tidak boleh juga artinya. Makruh. Ya. Wa hadza qaulu Atha wa Sa'id bin Zubair wa Malik wa Auza'i wa Ahmad wa Ishaq wa Ibnu Munzir wa ashab ra'i. Ini pendapat jumhur ulama, ya. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ibnu Munzir dan lainnya, ya. Wa qala al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Ini panjangnya. Langsung saja, ya. An Abdullah bin Umair qala, dari Abdullah bin Umair dia mengatakan kan Abu Bakar la yaltafit idza shalla. Dahulu Abu Bakar tidak menoleh ketika sholat. Artinya Abu Bakar itu tidak pernah menoleh ketika sholat. Ya. Kita langsung juga. Ya. Kemudian ada riwayat dari Umar bin Khattab, an Zaid bin Wahab, anna Umar bin Khattab ra'a rajulan shalla rak'ataini ba'da ghurubi syamsi. Ya, wa qabla sholati fa'ja'ala yaltafit fadarabahu. Ini Umar bin Khattab luar biasa. Ya, ketika ada orang sholat 2 rakaat sebelum matahari terbenam, ya, orang itu menoleh, maka Umar bin Khattab tempelin orang itu. Umar bin Khattab ini keras, ya, tegas. Ya. Kemudian ada juga riwayat dari Ibnu Umar, annahu kana yakrahu iltifat fi shalah. Ibnu Umar membenci orang yang menoleh ketika sholat. Ya. Intinya ini hal-hal yang bertentangan dengan kekhusyuan. Ya. Orang itu menoleh kiri menoleh kanan, atau main tangan, ya, atau main jaga berlebihan. Ya, kalau sekali misalnya jenggotnya masuk ke mulut dirapikan, apalagi yang panjang dirapikan sekali tidak apa-apa. Ya, 2 kali. Tapi kalau udah sholat begini, nah ini hal-hal yang dibenci karena bertentangan dengan khusyuk. Ya, sekira ini saja dulu ya. Ada yang bertanya? Sudah jelas semua ya? Ada? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.